Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang begitu indah itu kita masih dipertemukan Allah dalam majelis ilmu yang luar biasa. Majelis ilmu yang diberikan Allah kesempatan kepada kita untuk merenungi kebesarannya lewat tadabbur alam. Saudaraku, alhamdulillah kita pun menjadi umat yang seharusnya senantiasa bersyukur karena kesempurnaan dan begitu luar biasanya berkah anugerah serta rezeki yang diberikan Allah pada kita, terutama nikmat berupa iman, Islam, dan ihsan kita. Saudaraku dimana Anda berada, kita juga bersyukur sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita mayoritas sebagai umat Islam, namun kita bisa hidup damai berdampingan dengan semua umat dengan aneka ragam keyakinan dan budaya yang ada. Hari inilah yang seringkali menjadi kecemburuan bagi umat di luar negeri tentang bagaimana kebersamaan, sinergitas kita sebagai bangsa Indonesia telah terwujud meskipun dengan berbagai keyakinan yang ada di dalamnya. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita juga bersyukur tentunya sebagai bangsa dan warga negara Indonesia, kita telah dari dahulu kala menjalankan kehidupan dengan moderasi keberagaman keagamaan yang ada. Sebagaimana yang kita bersama, moderasi beragama meliputi 4 pilar dalam hidup. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kita sebagai satu bangsa tentunya meyakini bahwa dengan sinergitas kebersamaan dan keguyupan yang ada, kita akan tetap bisa mengisi pembangunan yang ada, membuktikan hasil dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan satu anugerah berupa kedamaian hidup yang selama ini kita rasakan bersama. Bahkan hingga detik ini di mana kita bisa merasakan kebebasan, kemerdekaan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua adalah toleransi beragama. Dalam menjalankan keyakinan kita sebagai umat Islam tentunya, kita tidak boleh menjalankan atau mensyiarkan Islam tentunya dengan kekerasan. Harus toleransi, menghargai perbedaan yang ada, tentu dengan berpegang teguh pada prinsip keyakinan kita sebagai umat Islam. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wa huwas samiul alim. Tidak ada paksaan di dalam kita meyakini atau di dalam beragama dan menjalin serta meyakini agama Islam sebagai agama. Dan telah jelas mana jalan yang benar atas dan dari jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah memegang yakni keyakinan dan agama yang begitu kuat, tali yang tidak akan pernah putus. Dan Allah atau Dia Maha mengetahui serta Maha mendengarkan. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, tentu pilar yang ketiga dalam moderasi keagamaan adalah kita menghindari kekerasan. Tidak ada bullying ataupun kekerasan di dalam memaksa seseorang untuk meyakini ajaran Islam. Kita bisa menghargai bahwa keyakinan seseorang atas agama adalah hak asasi manusia. Sudah dari dulu ketika Islam diturunkan, diajarkan, dan diberikan kepada umat Islam, hal ini sudah diajarkan. Maka dari itu jangan sampai kita mengajarkan atau menebarkan keyakinan kita dengan kekerasan apapun itu bentuknya. Yang terpenting adalah menjalankan akhlakul karimah, akhlak yang terbaik, sehingga umat yang lain akan mengakui kebenaran ajaran agama Islam itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan sebagai pilar yang berikutnya dalam moderasi keagamaan atau keberagaman kita adalah yakni mengakomodasi dari kearifan lokal yang ada atau budaya lokal yang ada. Satu moto yang mungkin bisa kita berikan atau bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita, otak kita boleh Jerman, semangat kita mungkin Jepang, hati sah-sah saja menjadi hati Mekah. Namun ingat, siapapun kita dan Anda, kita tetaplah orang dengan kepribadian Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat kebaikan bagi kita semuanya, dan tetap mempertahankan kebersamaan, kesatuan kita sebagai warga Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.